kita libat. Ini dia game ketiga kita, Sunhawk. Yes, betul, Sunhawk. Dan juga kita pasti penasaran banget, kira-kira ada pertemuan atau enggak di early fight-nya, mengingat dari beberapa tim itu mereka ada yang sering bertemu untuk di early game-nya, dan kita nggak tahu nih apa strategi yang baru mereka keluarkan ataupun mereka masih bermain dengan strategi mereka pada biasanya. Dan Wah, tiba-tiba wow, udah muncul. Ini tulisan match 3 bisa cepet hilang nggak ya? Pokoknya tadi flag pad kalau nggak salah dari arah bawah deh, kiri Iya. bawah berarti ke bagian atas. sesuai dan tulisan ternyata D3-nya tadi. betul. Dan banyak banget ternyata yang sudah mulai bentrok di awal-awal, terutama dari Eagle Esport yang sudah mendapatkan elimination point pertama di mereka. Oh, itu harusnya tadi 1 poin Lah, elimination. bootcamp kosong. Lah iya. Lah Lah Face iya. kan pindah. Lah iya, bootcamp kosong. Lah kepriwe Cane? Face kan ke Sahmi ternyata. Betul, sebuah hal yang tidak diduga-duga terjadi. Malah di bagian bawah rame banget tuh Camp Charlie. Wow, dan bahkan di bagian Pulau Alpha bener-bener nggak ada yang mau menempati di area bagian Camp Alpha maupun Hatin, padahal flat pad-nya dipermudah banget tadi. Ini kosong melompong ya. Camp Alpha kosong, Hatin kosong, bootcamp kosong. Ini hot drop yang biasanya rame betul. Sekarang malah kosong melompong. Rata-rata pada bermain di pinggiran untuk Sunhawk di game yang ketiga. Mungkin ini karena Sunhawk pertama kali ya. Iya, Kalau iya. misalkan besok ada Sunhawk lagi, gua rasa agak sedikit berbeda lah dari drop zone yang terjadi. Dan circle-nya ke arah kiri loh. Ini Camp Alpha sama Hatin. Camp Alpha. Nyesel banget sih. Nyesel Ini banget. kata mereka, kata dua drop zone ini. Sekarang lo nyesel kan. Nggak Nyesel milih kan. gue. Gak milih gue. Gila, ini Camp Alpha bener-bener melompong. Iya betul, dan juga kalau misalkan kita lihat dari penyebaran titik dari tim Bonafide itu mereka jauh banget. Ada yang mengambil ke arah bagian Lakawi, ada yang ke Quarry, bahkan sampai ada yang ke bagian Bantai. Itu benar-benar jauh banget split yang dilakukan oleh tim Bonafide. Ya, Bonafide cukup percaya diri karena mereka bermain dengan metode healing kan. Makanya gimana caranya mereka harus mengumpulkan healingnya begitu banyak. Tapi alhamdulillah Tuyul mendapatkan satu, tapi backup dari Honda. Semakin di depan ya tentunya. Oh beda Yel. Tuyul yang ternyata mendapatkan knockdown tapi tidak berhasil untuk mengconfirm poin tersebut. Malah di arah lain juga sudah mulai chaos, di mana ada Yangon Galacticos yang sudah terknockdown. 2 anggota mereka di arah Painan. Yes, betul, dari bagian 3 malah. Painan. Wow, 3 tim saling bertumpuk di satu titik sama, bahkan dari Tamyu juga terlalu jauh jaraknya untuk dijangkau, bahkan dijepit dari 2 angle yang berbeda, nggak bisa kemana-mana lagi, dan Yangon lagi dan lagi harus menjadi tim yang dropping out too early. Ini sering banget Yangon menjadi tim pertama yang pulang ke arah bagian lobby. Ya, ini Yangon kayaknya kedua kalinya ya. Iya, kedua kalinya. Tadi di Miramar mereka dipulangkan dengan cepat, terus sekarang juga mereka dipulangkan dengan begitu cepat. Poin mereka bakal tertinggal banget dengan kondisi seperti ini, dan M42 yang tadi juga tidak terlalu bagus hasil yang mereka dapatkan di Miramar, tapi kali ini mereka mendapatkan tambahan poin yang mantap ya. Yes. 4 elimination point dan tanpa adanya korban jiwa sama sekali. Betul banget, berbanding terbalik hasil yang mereka dapatkan di Miramar pas mereka fight dari Tekado. Tapi RRQ kabar baik lagi berhasil bisa mendapatkan sebuah confirm elevation ke arah tim Buah Gaming. Betul, lumayan. Poin awal untuk RRQ mendapatkan elimination di menit ketiga yang menuju ke 4. Terus dari Bonafide juga sudah kehilangan 1 anggota mereka tadi, Tuyul ya. Iya, Sayang Tuyul. banget gitu. Tuyul padahal yang ngedapetin knockdown duluan karena Ed Friend. Betul. Tapi momentumnya nggak sampai confirm elimination, malah Tuyul yang dipulangkan ke arah lobby. Dan di arah lain lagi tadi Face Clan yang meninggalkan bootcamp sudah mulai bertemu dengan beberapa tim. Mereka bertemu dengan Eagle Esport dan sudah ada 1 knockdown yang diamankan oleh Face Clan. Yes, betul banget, di area bagian selatan bertemu 2 tim yang berbeda antara Face Clan dan juga Eagle Esport, dan mereka berusaha untuk stick 2 player dari tim Face Clan, Tony K dan juga dari Beer 11 berusaha untuk nge-flank ke bagian kiri. Sementara itu MR5 juga udah mulai join berusaha untuk memberikan backup fire, tapi dari Eagle Esport ada 2 player yang memiliki vision yang cukup tinggi juga di area bagian perbukitan di luar dari Sahmi. Ya, udah mulai fight ya di Sahmi, terus di arah-arah sekitar kiri juga tadi udah mulai pada chaos semuanya. Dan Tony K kali ini yang masih melakukan looting dan tiba-tiba Beer 11 mendapatkan tekanan dari arah Eagle Esport. Granat sudah mulai dimasak, langsung dilontarkan ke depan sana, tapi ternyata di cancel oleh seorang mid laren, bukan neck laren tapi mid laren, dan tembakan berencana broken wall-nya connect. Beer 11 menerima damage yang begitu banyak, namun masih belum ter-knockdown karena tadi broken wall-nya bolong-bolong. Yes, betul, dan akan coba di follow up dengan lemparan granat dari arah seorang mid player ke bagian depan, dan granatnya connect. Beer 11 tertumbangkan dan akan menjadi sebuah pembuka jalan
dari arah tim Eagle Esport. Tony K juga berusaha untuk mengokang satu buah granat, akan coba diprediksikan ke arah bagian lantai 2 tapi meleset dari area tim Eagle Esport. Betul, dan belum ada follow up smoke yang ditujukan ke arah Beer 11 untuk diselamatkan. Malah lemparan demi lemparan granat dilontarkan oleh Tony K. Mungkin dari face mereka nggak punya smoke gitu untuk menyelamatkan seorang Beer 11. Karena Beer masih tertatih-tatih, angle sudah dipantau dari bagian kanan kiri. Mr. Five kali ini masih menuju ke arah kotak-kotak yang ada di sekitar kompor mereka. Mundur ke belakang untuk menuju ke arah Beer 11. Kayaknya masih diusahakan gitu Mr. Five untuk menyelamatkan Beer 11. Ya, betul banget. Dan juga nampaknya lihat dari arah Eagle Esport juga terus memberikan beberapa pressure-nya. Sama halnya dengan tim Westland juga Mr. Five akhirnya sudah mulai semakin dekat dan juga smoke sudah mulai di pop up untuk bisa menjangkau posisi dari area Beer 11 dan bisa diselamatkan oleh tim Westland. Untungnya ya, berarti smoke-nya nggak terlalu banyak gitu karena cuma menggunakan satu atau dua smoke. Tadi kayaknya satu smoke deh. Satu smoke yang ditujukan untuk menutup angle shoot dari arah Eagle Esport, tapi ini juga membuat Eagle Esport mampu untuk bergerak mendekat ke arah FaZe. Yes, betul banget. Dan juga nampaknya dari Force juga udah mulai mengetahui letak dari arah tim FaZe, berpindah dari bagian compound ke compound lainnya, dan Beer 11 udah berhasil bisa memboosting kembali HP-nya untuk saat ini dan akan kembali commit lagi fight dengan tim Eagle yang benar-benar agresif banget berusaha untuk mendominasi area di bagian Sahmi. Yes, ini agak sedikit ngotot ya. Kayaknya mereka ingin memperbaiki placement mereka di leaderboard sementara ini. Ada Molotov yang dilemparkan juga ke bagian depan sana, namun tidak ada yang connect sama sekali karena pemain dari FaZe sudah nge-split ke arah 3 titik yang berbeda. Tapi nge-splitnya rapet banget nih. Ada yang di arah broken wall, ada yang di bagian sudut luar rumah juga. Iya, ya betul. Sementara itu dari arah tim Eagle Esports yang harus mencari letak dari arah tim FaZe karena yang benar-benar menunjukkan keagresifitasan itu dari arah tim Eagle Esports, dan Force pun akan coba ngelock angle-nya ke arah bagian kiri, di mana satu player dari arah tim FaZe Tony K bersembunyi di balik satu buah bangunan dan akan coba berpindah lagi ke compound area lain. FaZe yang benar-benar mereka nggak membuat suara sama sekali, Kak Pasta. Betul, mereka benar-benar tertib dan sangat-sangat terjaga dalam memberikan stepnya juga supaya informasi nggak masuk ke arah Eagle Esport. Dan kayaknya dari Eagle Esport juga udah mulai aware dengan kondisi seperti ini, karena tidak ada step yang terdengar berarti ada tahanan step dari arah FaZe mereka nggak mau ngambil resiko untuk mereka terkena happy birthday. Dan APG satu buah knockdown dari, namun masih belum secure poin tersebut. Dari tim Orange ternyata terknockdown, namun harusnya masih bisa diselamatkan karena nggak ada proses terlalu cepat untuk dipulangkan ke lobbynya. Yes, betul. Dan juga fight benar-benar intens banget terjadi antara Eagle Esport dan juga FaZe benar-benar jadi style match banget karena mereka saling ngelock angle-nya satu sama lain. Bahkan Tony K juga sudah mulai mengambil inisiatif lagi untuk mereka bisa mendapatkan bangunan lebih tinggi lagi karena bagian perbukitan, dan terpick off posisi dari arah Tony K yang harusnya bisa menjadi jangkar buat FaZe. Iya betul, satu informan malah tertangkap. Bahkan kali ini satu orang lagi menjadi korban, Mr. Five setelah Tony K. Last man standing masih menjaga stepnya, tidak ada gemingan step sama sekali dari arah FaZe. Bahkan dari bagian belakang pun masih belum mampu untuk mendapatkan sebuah knockdown-nya. Sebuah yellow move dilakukan dan FaZe menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Wow, ini sih dari Eagle Esport mereka benar-benar berusaha untuk mengejar ketertinggalan poin mereka untuk di game yang ketiga kali ini, dan sukses berhasil bisa menguasai area Sahmi. Jadi untuk meninggalkan bootcamp itu keputusan yang kurang bijak nampaknya buat FaZe. Ya kan yang udah dibilang sama Bolvi, jangan mengubah apa yang sudah bagus gitu loh. Tapi betul. mereka mengubah strategi mereka yang udah bagus mungkin, atau ini adalah latihan mereka untuk menuju ke turnamen lain. Tapi gokil juga ya. Biasanya orang latihan itu di Scrim, di Klasik, tapi ini mereka latihan rotasi sama drop zone baru di turnamen juga. Iya, betul. Dan bukan fast tour loh ini. Iya, betul-betul. Dan juga nampaknya tadi ada kabar baik lagi dari arah tim RRQ. Berhasil bisa men-take down player dari arah tim Infinity, dipulangkan langsung ke arah bagian lobby. Sementara itu dari arah tim Forever juga masih cukup nyaman. Mereka bisa ngelooting di arah bagian scrapping yang mereka saat ini dan akan coba melakukan defensive area aja. Yes, dari Forever seperti biasa. Mereka bergerak pelanan pasti gitu. Mereka adalah tim dengan goals mungkin yang penting stabil. Yang penting stabil gitu. Entah dari point placement ataupun dari elimination. Bahkan bisa dibilang placement mereka bagus, elimination mereka juga bagus. Iya, betul banget. Dan juga kalau misalkan kita tadi dari arah Forever walaupun hanya meninggalkan 2 playernya, tapi itu 2 player udah kuat banget
mereka tahu bisa menjaga satu sama lain dan nampaknya juga dari arah Mugen dari tim Singapura juga masih berusaha untuk mempertahankan area mereka, nggak banyak pergerakan sama sekali, hanya berusaha untuk TPP aja di bagian luar jendela. Oh, HBD Gaming. Ah iya betul. Kayaknya bakal ada HBD Gaming yang bakal diberikan oleh pemain dari Mugen. Tapi pergerakan juga nggak langsung ke arah kompon dari Mugen. Dan kita bakal memantau arah lainnya terlebih dahulu. Kali ini dari Auto Tusun. Ini menurut gue cukup berani loh untuk namain tim seperti ini. Karena biasanya nama adalah doa. Iya ya, nama adalah doa tapi mungkin dia doanya itu counter dari namanya sendiri. Ah betul. Atau mungkin nge-auto tusunin lawan-lawannya. Yap. Dan ini masih agak deg-degser juga sih. Karena dari pemain Mugen semuanya mepet ke arah jendela. Iya. Orang tuh mepet lawan jenis, ini mepet jendela. Betul. Bener-bener gak pengen kelihatan banget Wah, posisinya. itu ada yang lagi cosplay. Salam dari Binjai tadi ya, udah langsung mukul-mukulin pohon. Salam dari Sunhawk tadi kayaknya. Tadi tim mana ya? Observernya cuma bentar doang lagi. Tapi nggak hanya satu atau dua tim, sebagian besar tim melakukan hal yang sama. Mereka mepet ke bagian jendela, bahkan take cover di ini area dia. bagian luar. Ini dia si Snipe. Snipe. Salam dari Sunhawk ya. Salam. Wow, dan Pulau Alpha saat ini juga masih kosong, hanya ditempatin oleh satu tim, Ini yaitu kayaknya dari arah tim Geek. Dua tim, ada Geek sama ada satu tim lagi yang ada di pinggir-pinggir kali kalau kata Dona. Oh iya. Kata Dona ini kali bukan sungai ya. Kali. Kali. Wow, tapi Winnie tahu kali kan? tahu. Bener tahu? Tahu, Nggak, tahu. Bener tahu. Tahu. Aman. Ya. Gue kira Winnie nggak tahu kali. Winnie kalau mandi pakai shower atau pakai gayung? Pakai gayung. Ah? Serius? Serius? Serius. Nggak pakai shower? Pakai gayung. Pakai gayung. Oh gitu. Gayungnya lope bukan? Enggak, Bukan ya? bukan gayung lope. Bukan. Oh bukan. Ada bolongnya nggak? Ditambul pakai lakban. Oh disambel pakai lakban. Oke. Cukup pertanyaan intermezzonya dan fight pun terjadi antara Edfriend dan juga Farang. Ini dua-duanya tim dari Singapura bukan ya? Edfriend itu dari mana? Edfriend? AF. Edfriend kayaknya bukan dari Oh bukan, Singapura. sorry. Dia dari Laos. Ya, Laos. Sorry, Edfriend dari Laos bukan dari Singapura. Salah. Bukan. Bisa hua-hua dia. Itu mah bonafide hua-hua gitu. Ah iya. Oh, Gatani. Tani kamu jangan belum bertembakan dari Tani, sepertinya Tani nggak mau nakal buat kali ini karena yang di spot adalah pemain dari RRQ tadi. Untung nggak ada tembakan yang diberikan oleh TP Infinity. Ya sebetulnya kan dari awal juga satu player dari tim Infinity udah terculik juga angle-nya oleh tim RRQ, dan mungkin dari Mela berusaha untuk mendapatkan informasi lebih lagi mengingat dari area rotasi tim RRQ juga udah mulai terbaca, bahkan Gatani juga bener-bener stay banget di area mereka dan semakin dekat lagi untuk bisa menjangkau tim RRQ. Oh ini dia, ada yang sudah mulai mendaki gunung melewati lembah, Edfriend, dan dilewatin sama Black itu namanya Black udah mau di hype tapi Gak jadi. kayak cewek mau makan apa apa terserah. Wah duniamu Tapi- berakhir saudara-saudara. Tapi kalian ditawarin sesuatu nggak mau, Iya, mau yang iya. lain. Mau bakso aja nggak mau, yang lain aja. Terus mau apa? Terserah. Oke, sebuah kata yang membuat pria tuh kayaknya, apakah aku pria? Aku mau jadi wanita saja. Tapi kayaknya bakal ada sasaran empuk nih dari arah tim Geek, mengingat ada dua cacing yang lagi berusaha untuk proning dan terpick off malah dari arah seorang Snipes yang harusnya memiliki angle lebih lagi untuk bisa menjangkau tim M42, tapi opening knocknya didapatkan oleh tim M42. Iya, tapi dari RRQ ternyata terspot oleh The Infinity dari arah satu yang ter-take down, tapi commit fight terjadi antara Geekfam versus M42, naik ke bagian atas dan Dembrut belum kelihatan, masih menjadi cacing dan belum terspot untuk yang kedua kalinya, bahkan dua pemain kali posisi dari Dembrut memberikan sebuah tembakan dengan rampo tapi tidak mampu mendapatkan dua, namun masih ada backup dari bagian belakang. Reflect pun terjadi, trade talk pun terjadi kali ini, dan dari seorang QB yang masih menahan di balik sebuah tembok memberikan sebuah tekanan juga ada sedikit free fire dan belum mampu mendapatkan korban yang berikutnya. Yes betul, sama-sama menyisakan dua player aktifnya untuk saat ini, dan nampaknya dari seorang QB juga berusaha untuk melakukan healing terlebih dahulu sebelum nantinya nge-revive rekan satu tim, tapi ada pergerakan yang begitu agresif dibangun oleh tim M42, tapi player revive sama-sama sedang dilakukan dan juga dimaksimalkan oleh kedua tim saat ini, tapi Buah Wah. Gaming join the fight ternyata. Betul, tiba-tiba ada buah yang jatuh dari bagian atas tadi, peluru yang begitu menyakitkan membuat satu persatu anggota dari M42 pun berguguran, dan masih ada upaya untuk menyelamatkan ternyata karena dari M42 masih ada satu pemain mereka yaitu Naga. Yes betul, Sang Naga sedang berhasil untuk bisa nge-revive dua rekan yang terpick off saat ini, dan
itu dari area Buah Gaming benar-benar menjadi gangguan banget sih untuk fight yang terjadi, dan nampaknya dari Infinity, oh no, kembali lagi mendapatkan knockdown-nya ke arah tim RRQ. Ini kayaknya komit deh antara RRQ dan juga Infinity. Dari tadi kalau nggak salah mereka saling gontok-gontokan untuk mendapatkan knock dan point. Mereka bermain di arah sekitar Tatmok Yes, ya. Oke. betul. Dan kenok lagi satu, malah satu persatu pemain RRQ sudah mulai diincar oleh The Infinity. Yes, betul, dan juga nih banyak pergerakan lambat yang ditunjukkan oleh tim-tim yang bertanding, mengingat dari bagian circle juga masih kosong banget, masih minim banget untuk bisa ditempatin oleh tim-tim yang tersisa. Bahkan commit push juga akan coba dilaksanakan kembali oleh tim M42. Flank udah mulai bangun juga ke bagian kanan, sementara itu dari Infinity akhirnya kita bisa melihat dari POV kedua tim yang sedang fight saat ini. Betul sekali, dan asa pun tumbang. Mela mendapatkan sebuah angle, bahkan langsung dipulangkan bertukar lobby dan hanya menyisakan satu pemain RRQ yang tersisa. Ada Voldemort, the last man standing dari RRQ. Nggak tahu berapa banyak healing yang dia punya karena mereka fight di arah blue zone. Yes, betul, dan kokon granat dari area seorang Logan masih belum bisa mengenai go. player dari tim Yuk, RRQ, dan bisa yuk. Voldemort udah siap Ah! menjauh dari seorang Logan dan double kill dari sarangnya, tapi ternyata ada backup dari Mela bagian lain, kenok. tapi Voldemort berhasil bisa men-tag dan player dari area tim Infinity. Mela tertumbangkan. Betul sekali, tapi Voldemort tidak ada waktu lagi untuk melakukan healing. Dan sebuah jika lumba-lumba dari seorang Logan memulangkan Voldemort menuju ke arah lobby. Nice try untuk RRQ, dan Jinx pun terjadi. Habis chicken, terbitlah Tusun. Yes, betul, tapi lihat juga dari arah Eagle Esport, dari Geekfam juga mereka masih gontok-gontokan dari bagian compound mereka, tapi dari R42 udah mulai semakin dekat lagi masuk ke arah bagian compound daripada tim Geekfam Malaysia. Dan lihat juga pergerakan dari tim M42, mereka masuk ke arah bagian compound nyaman, belum ada halangan sama sekali dari tim Geekfam berusaha untuk memberikan happy birthday-nya nampaknya ke arah tim M42. Yes, betul. Sementara Demrut masih menjaga angle di bagian pintunya. M42 kayaknya masih mencari sebuah momentum untuk mereka menabrak ke arah tim Geekfam. Tapi di bagian lain ternyata Epi dari Four Rivals melindas satu pemain dari Eagle Esports. Yes, betul, dari Mugen juga dua player pick off dari arah seorang Honda, tapi di backup kembali dari arah seorang Virgil, dan trading terjadi saat Happy ini. Nampaknya birthday! Kirby berusaha untuk memberikan happy birthday dan sukses, tapi ada trading juga yang terjadi dari tim M42, dan backup yang begitu cepat dilakukan oleh tim M42, tapi Demro juga berusaha untuk memberikan beberapa backup. Playernya berusaha untuk free player ke bagian luar, berusaha untuk membackup dirinya karena last man standing dari arah tim Geekfam Malaysia. Itu observernya gimana dah? Dia nggak ngikutin POV playernya. Dia malah nge-TPP-in player yang main gitu. Bikin POV sendiri. Betul, itu tangan di mouse-nya AFK kayaknya. AFK tangannya, nggak langsung ngikut ke arah angle dari arah Demrutnya tadi. Sementara M42 sudah mendapatkan satu persatu pemain dari Geekfam. Kali ini mereka unggul dari segi jumlah. Mulai nge-flank ke arah sebelah kiri, Demrut bertahan seorang diri. QB kayaknya mengejar satu losing out. Dan itu dia sebuah POV yang masih aneh dari observernya. Betul banget. Gue mau nyinggung satu orang boleh nggak sih? Ini ada yang namanya Zidane Alvaro. Kenapa tuh? Ngatain tim Indonesia badut tapi kamu masih jadi penonton. Iya. Ngatain badut kok kamu lebih parah dari badut. Iya. Zidane Alvaro, kasihan kamu. Gua sebutin pakai nama asli lagi. Zidane Alvaro, kamu ngatain tim Indo badut tapi kamu aja masih jadi penonton. Iya. Prestasimu tidak lebih bagus dari badut yang kamu katain. Iya. Cocote ya. Alright, back to the beat. Back to the game. Kali ini kembali lagi ke arah M42, tapi ada satu tim lagi yang datang dari belakang. Ternyata ada pengganggu di antara Geekfam dan juga M42. Yes, betul, dari arah tim Auto Tusun, dan kita lihat juga dari arah pergerakan mereka dari M42 juga akan menghadapi tim dari Brunei Auto Tusun, dan pergerakan mereka juga benar-benar berhati-hati banget. Smoke sudah di pop out untuk bisa menyelamatkan seorang Galaxy, dan sementara itu dari arah seorang Real juga masih belum bisa terprediksi. Posisi mereka ada beberapa headshot dari arah angle tim Auto Tusun terlihat. Pergerakan jelas dari arah tim M42, bahkan knockdown didapatkan lebih dahulu oleh seorang Ribenly. Iya, tapi dua pemain mereka juga knock, dan last main yang ada di bagian rumah entah kenapa dia diam. Wow. Mungkin HP-nya nge-frame dan membuat dia tidak bergeming sama sekali dari bagian dalam sebuah rumah. Wow, itu Sayang banget loh, Win. sayang, mereka bisa menangin fight-nya, tapi play terakhir mungkin sedikit lengah karena itu bisa terbuka banget angle-nya dengan sangat jelas dari arah tim Auto Tusun, dan Circle juga sudah boleh langsung lagi kembali lagi memaksimalkan di area bagian Pulau Alfanya. Betul, ini kayaknya banyak yang nyesel ya. Iya. Kita nggak ngambil Hatin, nggak ngambil Camp Alpha, malah sekarang circle-nya berakhir di arah tebing-tebing sekitar Alpha. Iya betul, dan juga bagian jembatan akan coba dijaga oleh kedua tim, di mana salah satunya ada dari tim Bonafide yang mereka nge-split juga lagi-lagi cukup jauh, sementara itu dari arah sarang bot berusaha untuk mengamankan area jembatan terlebih dahulu.
Oke, jembatan sudah dikuasain oleh Bonafide, tapi entah ini jembatan di bagian mana. Karena ini masuk di area Blue Zone ya. Blue Zone. Blue Zone, oke. Dan menjemput temannya yang terjebak di arah perairan dengan menggunakan jet ski. Alright. Main santuy banget ini kayaknya dari Farajin dan juga seorang Mid Loren. Mid Laren. Bukan McLaren ya, Mid Laren. Mid Laren. Oke, udah mulai touchdown juga dan ada 15 first aid yang bisa dimaksimalkan nantinya oleh seorang Farajin. Dan kita bisa juga dari arah tim APG fight juga dengan tim ATS, lagi-lagi fight kembali terjadi di mana dari arah seorang Ridho juga udah masuk lebih agresif banget, bahkan langsung masuk ke bagian compound di mana dari arah tim ATS berhasil bisa mendapatkan tambahan total point elimination. Betul sekali. Auto Tusun sudah mengumpulkan 5 elimination dan saat ini mereka juga sudah mendapatkan tempat yang menurut gua cukup enak. Mereka ada di bagian circle, tapi kalau zonanya bouncing dari tempat mereka bakal jadi santapan di tim lain sih. Area kalau dilihat di minimap ya, area mereka tuh benar-benar open field banget. Keluar dari kompon ini mereka udah pasti bakal diberondongin peluru-peluru panas. Yes, betul, dan juga nampaknya akan coba diberondongin dengan granat yang connect dari arah seorang Logan, bahkan hampir mendapatkan player yang kedua dari arah tim APG akan semakin lebih berani lagi dari arah seorang Logan, bahkan itu dia dari arah Logan berhasil bisa mengeliminate last man standing dari arah tim APG. Betul sekali, APG sepertinya dihentikan langkah mereka untuk di game Sunhawk kali ini. Infinity masih cukup tangguh, bahkan mereka sudah menguasai seperempat dari circle yang keempat, tapi angle dari Ford begitu bebas mendapatkan Mela, bahkan langsung knock and valid, no debat. Yes, betul banget, dan di-confirm menjadi sebuah point elimination, bahkan dari Logan juga sudah terspot, akan coba di-lock angle-nya oleh seorang Force dari bagian lower ground, akan coba mendapatkan lagi tambahan point elimination. Sementara itu dari arah Eagle Esport juga mereka bergerak lagi lebih maju lagi, dan penumpukan terjadi dari arah tim Farang dan juga dari arah tim AdFriends. Yes, ini udah pasti bakal gontok-gontokan banget ya, karena mereka cukup bergerak sedikit lagi untuk masuk ke dalam zona. AdFriends agak sedikit tertahan juga, mereka sudah mulai melemparkan beberapa utility-nya, Splash DPS pun masuk, tapi itu masih belum cukup. Mungkin ini bakal knock duar bebek dan berhasil mendapatkan satu pemain dari tim Farang. AdFriends kali ini Molotov yang bakal dilemparkan ke bagian depan, tapi gimana cara dia masuk? Karena satu anggota dari arah lain juga sudah mulai terkenal. Ini fokusnya kedua tim loh. Farang fokus ke arah AdFriends dan dia juga fokus ke arah Auto. Ya, betul banget, tadi dari Randy, dan itu dia dead set fight yang terjadi di mana dari arah tim AdFriends juga dipulangkan ke bagian lobby, tapi dalam rangka untuk Farang bisa keluar, mereka itu sulit banget karena di-lock dari dua angle berbeda, ada tim For Rivals dan juga dari arah tim ATS. Bahkan lihat terkikis juga satu demi satu player dari arah tim Farang untuk saat ini. Yes, betul sekali, dan Mid Laren pun dipulangkan karena lobby dari Infinity mereka sudah menambah pundi-pundi point elimination mereka. Auto Tusun lock angle ke arah camp Alpha. Ini udah nggak bisa gerak kemana-mana lagi sih Farang. Compound depan mereka persis sudah dijaga oleh Auto Tusun. Betul, benar-benar dijaga banget bagian bibir circle-nya oleh tim Auto Tusun. Walaupun dari arah player tim ATS juga terpick off, tapi mereka masih punya cover dari bagian compound mereka untuk saat ini. Dan nampaknya lemparan granat splash damage-nya hampir bisa menemukan player dari arah tim Farang. Cowboy pun nampaknya akan coba dikeker dengan granat yang begitu matang, tapi masih belum bisa menemukan player yang ditargetkan. Alright, perang terjadi di bagian lain di mana Eagle Esport sudah mulai bergerak lagi meninggalkan tim Orange karena mereka butuh bergerak masuk, dan ternyata pergerakannya adalah menjemput rekan yang ada di bagian belakang. Bonafide, rotasi mereka udah mulai kocar-kacir, dua pemain terknockdown dan hanya menyisakan last man standing untuk Bonafide. Sementara dari Auto Tusun, compound mereka ditinggalkan dari zona, dan mereka berhasil mengetahui keberadaan dari For Rivals, langsung direntetin peluru panas ke bagian For Rivals, namun masih belum mampu untuk menumbangkan For Rivals ke arah lobby. Yes, betul, satu compound diisi oleh 4 player dari arah tim Auto Tusun. Juga mereka harus bergerak lagi untuk mereka bisa masuk ke arah bagian Pleasant, mengingat dari bagian kanan juga kirinya masih terjepit oleh dua tim yang berbeda, dua angle yang berbeda juga. Dan nampaknya dari arah tim Bonafide tadi bisa kalah sesi mereka, dan pergerakan juga segera dibangun di mana dari arah tim Auto Tusun semakin terjepit lagi posisi mereka, tapi Eagle Esport mereka baru nyaman banget bersama dengan tim Orange untuk saat ini. Yes, betul sekali Auto Tusun, itu yang gue bilang. Kalau misalkan mereka ditinggalkan dari zona berikutnya, mereka bakal apes banget. Satu persatu dipulangkan dan knock, dan kali ini hanya menyisakan seorang Galaxy di bagian belakang. Ini udah jadi santapan lezat banget buat buah yang punya high ground control bagus dibandingkan tim-tim lain. Yes, betul banget, dan ini benar-benar vision yang benar-benar luas banget dari arah Buah Gaming, dan nampaknya Farang
juga nggak bisa bertahan, harus dipulangkan di pos yang 8, tapi lemparan granat yang begitu jauh tadi menyentuh posisi dari arah tim Orange. Untuk saat ini mereka juga terjepit di arah bagian pinggir tebing, tapi mereka masih masuk ke arah bagian Pleasant selanjutnya. Ini dia Orange yang gua kenal dulu, bermain step by step, nggak usah ngumpulin elimination yang terlalu banyak. Yang penting surprisein orang-orang yang ada di bagian play zone-nya. Sudah mulai bergerak, Angel yang begitu bebas, tapi ternyata satu pemain dari Buah Gaming juga berhasil diamankan. Sebuah trade knock terjadi, tapi masih bisa untuk diselamatkan. Dan Gatani menjadi pemain terakhir dari Infinity yang masih melakukan healing. Dan untungnya Bir juga berhasil mengetahui keberadaan pemain-pemain Orange yang sudah mulai merangkak naik ke tebing ini. Yes, betul, dan nampaknya upaya revive juga segera dilakukan oleh tim Buah Gaming, tapi nampaknya ada pergerakan yang agresif dibangun oleh Buah Gaming, mengingat dari bagian tebing mereka udah nggak masuk lagi ke arah bagian play zone. Dan dari Eagle Esports juga masih bisa menahan di arah bagian pinggir tebing, memepetkan dirinya untuk saat ini dan berusaha untuk kepik tipis ke arah bagian kiri untuk mendapatkan informasi. Jin juga sudah terbaca pergerakannya oleh seorang Sansan. Betul, Sansan bermain tipis sebagian blue zone. Tentunya ini DPS-nya lumayan menyakitkan. Waduh, healing, oke. Healing, dia bergerak pelanan, pasti banget bakal mencari keberadaan dari pemain di kali Port bakal memberikan picknya, bahkan double pick bakal mereka lakukan kali masih bermain dengan tempo yang begitu lambat. Dan para Jin dengan mode FVP-nya mendapatkan satu dan UTS dari blue zone begitu menyakitkan, membuat Sansan pulang ke arah lobby dan dipulangkan oleh Blue Zone. Ini Blue Zone yang bakal jadi MVP sih. Yes, betul banget. Dan juga dua tim tersisa yang masuk ke arah bagian Pleasant. Untuk saat ini terpantau masih ada dua tim yang masih memaksimalkan heal yang mereka punya. Dan kita bisa lihat angle berbeda lock banget dari bagian high ground oleh tim Buah Gaming dari arah seorang Bear. Juga udah boleh ngeliat pergerakan dari arah Eagle Esports yang terkunci habis-habisan, gak bisa kelewat kemana-mana pun. Karena dari arah seorang Bear benar-benar ngelock angle dari arah seorang Force. Oke, Bear ya. Bukan bir ya, bear ya. Oke, kita Bear. sepakat ngomongnya bahasa Indonesia berarti ya. Bear. Bear, oke. Bear. Bear. Tapi kan kalau ngomong Teddy Bear juga Bear kan? Iya, nggak salah. Oke, berarti Beer 11 bukan Beer 11 ya? Bir. BR11. BR11. Indo ya, Indo. Indo. BR11. Oke, ini tantangan. Harus ngebaca dengan Indo. Oke, Indo oke. banget gitu. Oke, Indo banget. Dan Porsche sudah kenok, Porsche tinggal para Jin. Ini bakal dipush sih harusnya dari seorang Neoblast, bakal mencari pemain terakhir dari Eagle Esports kali ini dan dipulangkan ke lobby Buah Gaming. Winner chicken dinner. Wih, Yes. jersinya berkolaborasi